Baik, kita mulai webinar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda-Bunda semuanya. Apa kabar? Ini boleh Waalaikumsalam dijawabnya di warahmatullahi kolom wabarakatuh. komentar aja ya. Boleh dijawabnya di kolom komentar aja biar ini suaranya bisa satu arah dari saya. Informasi semuanya bisa tersampaikan seperti itu ya. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga tetap semangat mengikuti semua agenda dari program Seed for Women. Salah satunya hari ini untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya saya ucapkan selamat datang di webinar WhatsApp Business dari program Seed for Women seperti itu. Wah, ini saya senang banget untuk menyapa Bunda-Bunda dan juga sister-sister sekalian karena ini terakhir kali webinar di di bulan lalu seperti itu ya terkait beberapa materi dari program Seed for Women juga dan sekarang kita kembali lagi untuk materi WhatsApp bisnis nih untuk Bunda-Bunda semuanya. Coba siapa yang antusias ini bisa tuliskan di kolom komentar untuk mengikuti webinar kali ini. Oke, Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Untuk webinar kali ini kita akan membahas terkait WhatsApp bisnis seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Silakan untuk diganti namanya sesuai format nama yaitu nama underscore kelas ataupun wilayah seperti itu ya Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Dan untuk sesi interaktif ataupun nanti kalau saya mau merespon seperti itu ya bisa direspon dari kolom komentar dulu, kecuali nanti di sesi tanya jawab itu bisa dipersilakan untuk open mic seperti itu untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Lalu untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya, selama 2 jam ke depan kita akan ada pengenalan terkait WhatsApp bisnis dan juga optimalisasi penggunaan WhatsApp bisnis sebagai media pemasaran usaha. Ini saya yakin sebagian besar dari Bunda-Bunda juga udah pakai WhatsApp bisnis, tapi dengan webinar kali ini semoga lebih optimal lagi penggunaan dari WhatsApp bisnis tersebut. Lalu untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya, ini saya lihat di kolom komentar datang-datang udah minta link absensi kayak gitu ya. Untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya harap ditunggu karena link absensi ini akan kita buka selama 10 menit sekali. Jadi nanti akan ada tim yang bantu share link Google Form untuk link absensi selama 10 menit sekali. Jadi misal nih Bunda baru datang, belum ada link absensi. Tenang aja karena selama 10 menit sekali ini kita akan bagikan link absensinya. Cuman nanti kita akan tutup link absensinya beberapa saat kalau sudah masuk tanya jawab sehingga di sesi tanya jawab tidak ada yang bisa mengisi link absensi seperti itu ya Bunda-Bunda dan juga sister-sister karena kita menghitung kehadirannya di sesi webinarnya, di sesi presentasi seperti itu. Lalu untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya di sini harap untuk aktif untuk bertanya karena seperti biasa kita sudah menyediakan 3 gimmick untuk peserta penanya terbaik di sesi webinar kali ini. Webinar Usaha Laris Manis bersama WhatsApp Business. Dan untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya, harap untuk dikondisikan audionya agar terdengar jelas nanti ketika pemateri kita mempresentasikan materi seperti itu ya Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Baik, untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya apakah sudah siap mengikuti webinar kali ini? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, kalau sudah siap, mari kita undang. Ini dia materi di siang hari ini. Ada Mbak Sikta. Selamat siang Mbak Sikta. Siang Mas Yogi, sehat? Alhamdulillah, gimana kabarnya Mbak Sikta? Bahagia. Bahagia, tak cuma sehat tapi bahagia juga kayak gitu Betul, ya. betul. Mudah-mudahan semuanya bahagia ya dan sehat selalu. Mudah-mudahan semoga ya dan juga pastinya bersemangat untuk
ikut di webinar kali ini. Ya, oke, ini nih ada Mbak Sikta. Mungkin sebagian banyak yang sudah mengenal Mbak Sikta ini merupakan salah satu fasilitator juga ya dari program Sit for Women untuk kelas tumpang ya Mbak Sikta ya. Betul sekali, tumpang dua. Halo. Maaf ya. Lagi musim kampanye nggak boleh sebutkan. Oh, oke. Tumpang Oke, dua oke. ya. Oke, Oke. jadi hari ini nggak cuma tumpang dua harapannya yang mengenal Mbak Sikta karena ini semua peserta dari program Sit for Women bakalan berkenalan sama Mbak Sikta dan juga mendapatkan materi terkait WhatsApp bisnis dari Mbak Sikta kayak gitu. Mbak Sikta udah siap? Amin. Siap. Oke, baik. Kalau peserta udah siap, Mbak Sikta juga sudah siap. Langsung saja bisa dimulai untuk webinar di siang hari ini. Silakan Mbak Sikta. Oke, baik. Izin share screen ya. Baik, silakan Mbak Sikta. Apakah sudah terlihat? Masih loading, sebentar. Masih loading. Oke. Sudah terlihat Mbak Sikta. Sudah? Sudah, aman. Oke, aman ya. Oke, hari ini tadi seperti sudah disebutkan Mas Yogi sebelumnya, saya lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking antusiasnya nih Mas Yogi ya. Suara screen aman ya? Aman Mbak Sikta. Oke, baik. Hari ini kita mau sharing ya, saya mau sharing, kita mau discuss mengenai bagaimana usaha kita bisa laris manis hanya bermodal WA bisnis. Pada mau kan? Mau dong. Oke. Siap. Oke, sebentar ya. Mohon izin, saya kok kesulitan next ya. Boleh dibantu? Oke, next sudah. Mungkin loading ya. Oke, baik. Kalau yang ada yang belum berkenalan dengan saya, mohon izin saya berkenalan. Saya Siktarina Arum Widianti, biasa dipanggil Sita ya. Kalau UKM manggil saya Sita. Ada yang manggil Sikta juga, ada yang Arum juga. Kalau teman-teman boleh manggil saya sayang juga boleh ya. Oke, apalah arti sebuah nama? Oke, kegiatan saya saat ini saya sebagai mentor soft skill di BLK Wonojati Malang, kemudian asisten instruktur dari Balai Diklat Industri Surabaya. Saya juga di fasilitator BTS Kemenparekraf dan saat ini juga fasilitator Sit for Women Mercy Corps Indonesia. Selain itu, saya juga berkegiatan di pendamping proses produk halal dari Istiqlal Halal Center. Mungkin teman-teman kalau ada yang belum dihalalkan produknya, nanti boleh saya bantu ya. Kemudian saya juga sebagai project officer dari Tata Rupa. Ini adalah program dari Kemensos. Kemudian fasilitator Diskoperindak Kota Batu dan saya pernah bekerja sebagai relationship officer digital training team dari program Grow with Google. Oke. Nah, teman-teman, sebelum saya mau menjelaskan gimana sih WA bisnis dapat menjadi mesin uang buat kita, teman-teman harus sadar mengenai mindset. Mindset itu apa sih? Mindset itu pola pikir. Jadi untuk sebagai pebisnis saat ini, yang perlu kita punya pola pikir adalah kita harus selalu adaptif ya, adaptif baik terhadap teknologi. Artinya apa? Kita harus memahami pentingnya mengikuti perkembangan teknologi untuk memperkuat bisnis. Jadi kita memang harus adaptif. Kalau trennya lagi memang sekarang bisnisnya online, ya mau nggak mau kita juga harus bergerak ke sana. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai owner bisnis kita harus punya fleksibilitas. Menyadari bahwa bisnis yang sukses memerlukan kreativitas dan kita juga harus fleksibel ya teman-teman dalam menghadapi tantangan. Ya, kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah kita harus tahu nih perilaku pasar modern atau perilaku pasar ini seperti apa. Kalau dulu mungkin di pasar perilakunya adalah orang penjual dan pembeli langsung bertemu ya, jadi terjadi transaksi. Kalau sekarang perilakunya adalah sudah lewat media online, misalkan lewat WA, lewat marketplace dan lain sebagainya. Oke, nah ada banyak cara teman-teman dari saya terlalu cepat atau terlalu pelan? Aman ya? Oke, baik. Jadi sebenarnya ada beberapa cara teman-teman kita bisa mendapatkan
rezeki ya dari internet. Salah satunya adalah yang pertama adalah email list. Jadi kita sebenarnya bisa lewat email marketing, tapi ini sangat jarang digunakan oleh masyarakat kita ya, apalagi pebisnis apa ya UMKM ini masih jarang menggunakan email list. Yang kedua adalah media messengers, yaitu WA, Telegram, dan yang ketiga kita juga bisa menggunakan media sosial ya, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok dan lain sebagainya. Dan kadang juga marketplace juga merupakan kolam rezeki dari internet. Nah, kalau saya tanya pada teman-teman semua, apakah semua kanal rezeki dari internet ini perlu kita optimasi semuanya? Boleh saya lihat di kolom chat, teman-teman? Ada yang jawab nggak? Apakah ini perlu semuanya, teman-teman, untuk kita optimasi kolam rezeki dari internet? Ada yang jawab? Ada Mbak Sikta, rata-rata jawab perlu gitu. Perlu Sebagian banyak. semuanya. Oke ya. Yang saya tanyakan adalah perlu semuanya, teman-teman. Ya. Jadi idealnya memang perlu semua kanal rezeki ini kita punya. Cuman karena misalkan nih kita masih di ngurangi. misalkan nih akan sempat teman-teman ngurusin ini semua. Ngurusin optimasi WA, optimasi Facebook dan Instagram dan lain sebagainya. Halo? Suara saya aman, Mas Ian? Oke? Aman, baik. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah pilih yang sesuai target marketnya teman-teman. Ya, pilih yang sesuai dengan target market teman-teman. Nah, di sini kenapa kita ngomongin soal WA bisnis. Selain WA bisnis itu merupakan berisi dari orang-orang yang memang sesuai dengan target market kita, WA bisnis itu sangat mudah, banget mudahnya. Nenek-nenek aja, yang saya aja juga sudah menggunakan WA bisnis, minimal berinteraksi untuk keluarga misalkan. Nah, semudah itu teman-teman. Kemudian yang lainnya adalah saya tanya nih, siapa yang di sini, misalnya teman-teman yang di sini, kalau tidur nih ya, kalau bangun tidur, maaf, itu yang dicari bukan suaminya, apalagi anaknya ya. Boleh angkat tangan? Saya nggak kelihatan responnya nih. Oke, saya rasa kita sama loh teman-teman. Saya rasa kita semua sama. Saya aja, kalau bangun tidur, yang saya cari adalah handphone saya. Ada yang sama? Ada dong, pasti. Nah, ketika handphone itu sudah kita dapatkan, kita bangun tidur nih, kita cari nih, wah handphoneku. Nah, yang dilihat pertama kali apa? WA. Pasti WA yang dilihat pertama kali. Nggak mungkin teman-teman langsung lihat Instagram. Nggak mungkin teman-teman langsung lihat Facebook, apalagi TikTok seperti itu. Kebanyakan orang melihat WA. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kenapa kita harus menggunakan WA bisnis? Karena selain sangat mudah dan bersifat personal, semua orang itu sudah istilahnya keranjingan gitu loh. Itu mulai habit kita sehari-hari kalau kita bangun tidur itu melihatnya adalah handphone dan membuka WA. Nah, selain itu teman-teman, 80% masyarakat Indonesia sudah memakai WA. Tentunya lebih efisien waktu dan biaya. Oke, next. Nah, tadi saya sudah sampaikan manfaatnya dari WA bisnis ya teman-teman ya. Kenapa kita harus menyampaikan WA bisnis? Nah, di sini saya mau nanya, siapa yang sudah menggunakan WA bisnisnya? Atau sudah menggunakan WA bisnis? Boleh tulis di kolom chat? Saya lihat. Oke. UMKM rata-rata sebagian besar sudah menggunakan akun WA bisnis ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan mungkin bagi teman-teman yang belum mempunyai akun WA bisnis. Nanti akan saya tunjukkan videonya ya. Gimana mudahnya kita hanya membuat akun WA bisnis. Dan gimana cara menyeting fitur bisnis. Nah, di sini yang pertama yang mau saya sampaikan adalah teman-teman harus
dalam menyeting fitur di WA Bisnis, yang pertama adalah teman-teman harus menyantumkan foto. Fotonya harus foto produk ya, jangan foto selfie. Nah, biasanya suka dicampur aduk nih antara WA biasa, maksudnya WA pribadi dan WA untuk bisnis. Kalau WA bisnis, untuk berjualan, fokus di situ. Nah, teman-teman usahakan namanya adalah nama yang mudah untuk diketik orang. Jangan misalnya nama bisnisnya misalkan Cemuangat Ea. Nah, Cemuangat Ea Fashion misalnya kayak gitu. Itu akan menyulitkan orang untuk mengetiknya atau mencari bisnisnya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah kita kalau kategori teman-teman, kategori ini template ya, di situ nanti tinggal disesuaikan aja. Yang paling penting adalah deskripsi. Di deskripsi ini teman-teman harus menunjukkan value atau nilai dari usahanya teman-teman atau produknya teman-teman. Kenapa orang lain harus membeli produknya teman-teman? Itu teman-teman harus menggali apa nilainya, apa value-nya, itu yang harus ditonjolkan. Supaya ketika orang begitu membaca profil bisnis kita, mereka akan lebih tertarik untuk mengenal produk kita lebih dalam, seperti itu ya. Misalkan nih saya contohkan, di Bluder by Roti Unyil Malang berdiri sejak tahun 2021. Kenapa kita harus tunjukkan berdiri sejak tahun berapa? Itu menunjukkan kita sudah berpengalaman, bukan usaha yang baru. Nah, seperti itu. Produk kami menggunakan bahan pengawet halus lembut tidak bikin seret. Sehingga tanpa minum pun kakek nenek dapat menelan dengan sukses. Itu bermain kata-kata, teman-teman. Sebenarnya penjual roti dimanapun akan menyampaikan bahwa rotinya itu lembut. Tapi bagaimana ngomong lembut dan tidak bikin seret itu menjadi sesuatu yang menarik. Seperti itu. Jadi tunjukkan nilai atau value-nya dari produknya teman-teman ya. Kalau alamat nanti tinggal dituliskan aja. Kemudian jangan lupa jam buka, jam tutup. Ini nanti berpengaruh di fitur perpesanan. Oke, nah nggak kalah pentingnya di WA Bisnis ini ada fitur yang namanya katalog teman-teman. Katalog ini nanti kalau teman-teman bisa apa itu namanya membuka ya nanti setelah webinar ini ada linknya. Gimana teman-teman bisa membuat katalog yang bagus seperti itu. Jadi orang ketika melihat katalog akan jadi tertarik. Nah seperti itu. Nah katalog ini bisa menyimpan lebih dari 500 produk, teman-teman. Jadi kita kalau mengaktifkan katalog ini, kita seakan-akan mempunyai marketplace sendiri. Enak apa enak? Enak kan ya? Nah, seperti itu. Dan ini juga katalog ini memudahkan kita nih. Misalkan ada orang yang tanya, Mbak, produk yang bluder keju misalkan ya, bluder keju itu harganya berapa dan picknya gambarnya kayak apa ya Mbak bluder keju itu. Nah, kalau kita nggak menyimpannya di katalog teman-teman, berarti apa? Kita harus scroll ke bawah di galeri kita. Belum lagi ketumpuk sama foto-foto selfie kita lah kan, kelamaan kan? Nah, kalau lama kita ngasih informasi balik, tadi kan customer-nya minta gambar sama harga ya, gambarnya kita kelamaan. Mungkin nggak customer itu akan nggak sabar menunggu dan tidak jadi beli? Sangat mungkin sekali teman-teman. Jadi ketika teman-teman memasukkan produk-produk teman-teman di katalog ini, itu akan memudahkan atau membuat pekerjaan teman-teman lebih efisien. Tinggal share link aja dijawab di customer yang bertanya. Atau kalau kita males nih, cek our katalog Kak. Nah seperti itu ya. Jadi mudah dan membuat kita lebih enak dalam bekerja. Oke, nanti saya akan tunjukkan video-videonya di belakang. Nah, kemudian label. Label ini fungsinya apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Boleh tulis di kolom chat komentar. Sambil saya jelaskan ya. Jadi misalkan teman-teman, kalau fungsi label adalah untuk mengkategorikan kontak. Misalkan kontaknya teman-teman ini sudah banyak ya, ribuan kontak. Teman-teman nggak akan ingat satu-satu. Ini kontak dari mana, ini kontak dari mana, ini kontak dari mana, seperti itu. Harus dikategorikan teman-teman. Misalnya nih ada pesanan baru, ada pelanggan baru, atau misalkan apapun, misalkan customer dari, misalnya nih teman-teman habis iklan di Facebook misalnya atau di IG. Nah, nanti itu ketika mereka chat kita akan tahu nih orang ini berasal dari mana, di IG kah, di
JMB kah? JMB itu Google My Business ya, atau di Facebook kah? Misalkan kayak gitu, supaya kita dapat menganalisa kalau oh ternyata iklanku di sini tuh lebih menarik ya gitu. Maksudnya lebih banyak hasilnya daripada iklanku yang di sini. Jadi teman-teman harus kategorikan kelompok-kelompok atau customer-customer teman-teman. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua adalah ketika teman-teman misalkan nih ada pelanggan baru isinya 100 customer atau 100 item atau 100 orang yang sudah teman-teman labelin bahwa itu adalah pelanggan baru. Teman-teman broadcast promosi misalkan. Nggak usah ke satu-satu orang, capek dong ya. Satu-satu di broadcastin, nggak usah. Langsung diklik pelanggan baru, kemudian teman-teman isi pesannya dan pesan tersebut akan langsung terbroadcast ke pelanggan barunya yang sudah teman-teman kategorikan. Syaratnya adalah sudah saling save kontak ya. Syaratnya kembali lagi sudah saling save kontak. Jadi bukan teman-teman aja yang men-save nomor pelanggannya, tapi pelanggannya juga harus save nomornya teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini yang paling sering dipakai orang-orang ya. Jadi optimasi WA melalui status. Nah, di sini siapa yang sudah nyetatus hari ini? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Oke, Mbak Maya Santa, Mbak Dian. Oke, baik. Nah, biasanya nyetatus apa ya? Sehari-hari produk aja atau apa? Atau bagaimana? Bah, ternyata teman-teman sudah nyetatus, ini sudah banyak, ada 6 orang yang mengacungkan tangan bahwa hari ini sudah melakukan status. Wow. Nah, teman-teman, optimasi lewat status, kalau saya bilang ini juga salah satu yang powerful ya, tapi kita harus tahu nih, status apa yang bisa menarik customer untuk istilahnya tertarik dengan produk kita. Yang pertama adalah teman-teman kalau membuat status gunakan warna, gambar dan copywriting yang menarik. Kemarin kan sudah belajar copywriting ya, jadi nggak usah saya detailkan. Nah ini sangat perlu teman-teman. Kalau warna kita cuman itu aja dan copywritingnya cuman open PO, harga misalkan nih, harga bluder 5.000 gitu terus, orang akan bosen ya. Kemudian yang kedua adalah jangan hard selling. Storytelling lebih diminati. Apa sih storytelling itu? Jadi teman-teman bisa bercerita. Misalkan bercerita bagaimana teman-teman membuat bisnis ini mulai awal, mungkin ada jatuh bangunnya, nggak apa-apa itu diceritakan. Supaya apa? Menarik perhatian orang dan orang akan berinteraksi. Misalkan timbul bertanya, misalkan ketika kita cerita, waduh aku dulu usaha pukis misalkan ya, itu awalnya adalah dari aku keluar dari bank misalkan seperti itu, kita ceritakan, akhirnya orang akan oh iya Mbak, pukisnya sudah sebesar ini tapi awalnya dulu adalah penuh dengan pengorbanan. Akhirnya apa? Timbul interaksi dari kontaknya teman-teman. Jadi tadi apa yang penting dari WA bisnis, yang pertama adalah harus saling save kontak. Yang kedua adalah interaksi ya. Jadi pastikan kalau teman-teman bikin status harus menimbulkan interaksi. Kalau nggak menimbulkan interaksi itu nggak akan jadi apa-apa. Di WA interaksi is king ya. Di WA supaya kita sukses bahwa interaksi is king. Kalau di media sosial, TikTok dan sebagainya itu konten is king. Tapi kalau di WA interaksi is king ya. Nah, setelah ini teman-teman jangan lupa menyertakan call to action, gimana kita bisa menghubungi teman-teman lebih lanjut. Misalkan nih setelah bikin konten, nanti di bawahnya jangan langsung tuliskan bagaimana customer kita bisa menanyakan lebih lanjut. Misalkan more info Japri ya, misalnya kalau di status WA gitu ya. Oke. Nanti teman-teman kalau ada yang bertanya, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, udah. Yang berikutnya adalah isi post status itu apa aja sih teman-teman? Boleh di kolom komentar kalau yang ada sudah kalau teman-teman ada yang sudah tahu boleh. Biasanya postingnya isinya apa nih? Yang pertama teman-teman bisa posting yaitu produk
update. Jadi kalau misalkan ada produk terbaru, itu bisa diposting di status. Yang kedua adalah bila ada diskon terbatas. Ya, diskon terbatas. Misalnya kita tiap hari Jumat beli 1 gratis 1. Nah, itu bisa diinfokan. Tapi teman-teman catatannya adalah jangan sering memberikan diskon. Bahaya. Kalau kita sering memberikan diskon, pikirannya customer kita adalah produk kita tidak terlalu laku. Jadi diskon boleh diberikan, tapi tidak boleh terlalu sering. Nah, kemudian teman-teman bisa memberikan info komunitas. Misalkan nih, saat seperti ini ya, saat kita webinar, teman-teman bisa nih screenshot, kemudian tulis di statusnya belajar dulu bareng Seed for Women, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga menunjukkan bahwa owner bisnis ini itu senang untuk belajar. Untuk apa? Untuk skill up daripada usahanya. Itu boleh-boleh aja, teman-teman. Jadi itu sah-sah aja ya. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan bukti chat pesanan. Nah, bukti chat pesanan ini misalkan nih ada yang order ke saya, Mbak Sita aku bluder 10 box, misalnya kayak gitu ya. Itu boleh di screenshot, kemudian dibuat status dengan caption, misalkan alhamdulillah hari ini pembukaan pertama sudah ada order 10 box misalnya kayak gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang itu yang melihat lainnya itu tergiur untuk wah pagi-pagi Mbak Sita sudah dapat 10 box. Ini pasti bludernya enak nih misalnya kayak gitu ya. Nah, akhirnya dia akan tergiur untuk tanya juga, minimal tuh tanya. Nah, tanya Mbak bludernya kayak apa misalnya kayak gitu. Minimal adalah tanya. Yang berikutnya adalah yang boleh di post status adalah testimoni. Ini kira-kira teman-teman kalau bahasa Jawanya itu getok tular gitu loh ya. Jadi testimoni ini powerful juga karena dengan testimoni akan kita share testimoni yang baik-baik gitu ya, yang orang puas misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa untuk menarik orang pelanggan baru maupun pelanggan lama untuk beli lagi. Seperti itu. Jadi testimoni penting untuk teman-teman kadang-kadang boleh share di status. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cerita yang memotivasi, yang mampu menyentuh hati. Nah, misalnya berilah quote-quote sedikit. Jadi isi status tuh nggak hanya promo terus ya. Jadi berilah quote-quote hari ini misalnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi kasih motivasi, cerita yang motivasi yang mampu menyentuh hati. Karena kalau orang itu sudah merasa suka dengan statusnya teman-teman karena tidak promo mulu ya, ada ceritanya, ada storytellingnya, itu yakin sama saya bahwa statusnya teman-teman itu pasti akan ditungguin. Nah, seperti itu. Enak kan kalau kita punya status kalau yang ditungguin. Nah, seperti itu. Apalagi produknya ya. Oke, next. Nah, ini adalah tips supaya status kita bisa dilihat banyak orang. Yang pertama adalah tentunya teman-teman harus rajin memperbanyak kontak. Ini semua semua peserta Seed for Women, semua sudah saling save nomornya. Boleh tulis di kolom komentar, ayo. Saya tunggu. Apakah sudah saling save? Maaf ya teman-teman, sebentar ada teman saya tadi. Oke, baik. Apakah sudah saling save kontak? Di kolom komentar mohon ditulis. Oke, baik. Nah, memperbanyak kontak, rutin memperbanyak kontak, itu apa sih keuntungannya teman-teman? Oke, baik, sebentar ya. Jadi, dengan memperbanyak kontak, kontak kita itu akan bertumbuh. Jadi nggak itu aja, ya. Karena teman-teman, kalau kontak kita itu aja, lambat laun kontak itu tidak bisa dijualin. Entah itu bosan, entah itu ya nggak tahu ya, kontaknya mungkin sudah nggak aktif lagi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus rutin memperbanyak kontak. Caranya bagaimana rutin memperbanyak kontak? Misalkan teman-teman berada di pelatihan seperti ini, usahakan untuk
tahu atau saling save kontak antar peserta misalnya kayak gitu. Atau misalnya biasanya teman-teman kalau ada pelatihan di offline ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada di pelatihan di offline, itu kalau saya dulu di awal membentuk bisnis, itu saya rajin memang ke pelatihan-pelatihan, gunanya itu untuk apa? Untuk saya dapat kontak yang baru. Jadi misalkan anggotanya 60, saya targetkan diri saya minimal saya harus dapat 30 kontak baru. Dan mereka juga harus saling save, maksudnya menyimpan nomor saya. Jadi fungsinya saling save kontak, itu banyak. Kalau kita aja yang nyimpen tapi mereka nggak nyimpen, itu akan percuma teman-teman. Seperti itu ya. Terus cara yang kedua, misalnya teman-teman bisa gabung dengan grup WA. Misalkan nih sudah gabung di grup WA, Seat for Women misalkan ya. Nah, misalkan nggak ada yang nggak kenal, teman-teman bisa loh japri. Misalkan seperti ini cara japrinya. Halo Kak, saya Sita. Kebetulan saya berada di satu grup yang sama. Di grup WA apa? Sebutkan. Mohon izin untuk berkenalan, Kak. Dengan kakak siapa? Nah, seperti itu. Kalau sudah terjadi interaksi, nanti beliau akan jawab, oh iya Kak, saya Ani misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu baru Kak, teman-teman bilang izin saling save kontak ya Kak, mohon izin untuk save nomor saya. Seperti itu teman-teman, untuk memperbanyak kontak. Jadi rajin memperbanyak kontak. Karena apa? Kontak kita kalau itu aja lama-lama tidak bisa kita jualin. Kalaupun masih bisa dan itu hanya itu aja seperti itu ya. Nah, cara yang selain gabung dengan grup WA dengan tadi ya menyapa dan lain sebagainya. Di grup WA, teman-teman tadi kan sudah ya kita profil bisnisnya harus menggunakan nama brand. Nama brand atau nama produk atau kalau punya website nama website. Kemudian cara yang lain adalah aktif di grup. Nah, kalau teman-teman aktif di grup, misalkan nih ada grup Seat for Women misalkan. Nah, kemudian misalkan Mbak Anggi menyampaikan informasi. Nah, kalau teman-teman aktif di grup, kalau orang yang nggak bisa, yang belum simpen nomornya teman-teman, itu yang muncul adalah apa? Nomor telepon dan nama profil bisnisnya. Akhirnya di grup itu kalau teman-teman aktif mereka akan mengingat teman-teman. Fungsinya mengingat adalah bahwa bisnis kita sudah istilahnya lebih dikenal orang banyak. Nah, misalkan nih suatu saat misalkan karena saya rajin gitu ya, jadi orang tahu oh di grup Seat for Women tuh ada yang jualan bluder. Let's say misalkan kayak gitu. Nah, ketika ada orang yang jualan bluder, misalnya butuh bluder, itu mungkin nggak mereka ingat saya yang sudah aktif di grup? Mungkin? Sangat mungkin sekali teman-teman ya. Sangat mungkin sekali. Oleh itu karena kalau teman-teman dimasukin grup yang memang isinya adalah orang-orang yang misalnya penjual online dan sebagainya atau grup apapun ya, teman-teman harus aktif di grup supaya apa? Supaya nama usaha kita lebih banyak dikenal oleh orang lain. Yang terakhir adalah bagaimana status kita bisa dilihat banyak orang adalah minta izin teman-teman untuk saling save kontak ya. Jadi ini kenapa penting? Karena kalau kita nggak saling save kontak, kita nggak bisa broadcast, orang itu nggak bisa melihat promosi kita. Nah, seperti itu. Nah, gimana WA bisnis bisa meningkatkan penjualan, teman-teman? Yang pertama adalah, selain yang tadi sudah saya sebutkan ya, kita juga harus memperhatikan konten yang menarik. Konten yang menarik itu apa? Nanti sekilas akan saya jelaskan ya. Jadi kontennya itu nggak hanya promo terus. Apalagi kalau status kita itu kayak apa ya? Yang ada kan yang orang yang jualan biasanya jualan online sih yang seperti itu ya. Yang banyak seperti itu. Statusnya tuh kayak titik gitu loh. Yang kita nggak tahu sampai kapan nih titik-titiknya berhenti. Nah, seperti itu.
itu percuma teman-teman. Teman-teman sudah effort membuat status sebagaimana banyaknya sampai titik-titik-titik. Nah, tapi tidak dibaca. Karena apa? Orang males ya kalau lihat terlalu banyak. Kayak apa ya namanya? Kayak rel kereta api lah, nyambung terus. Nah, seperti itu ya. Jadi kok apa itu namanya? Kalau membuat konten di WA itu perhatikan untuk tidak titik-titik itu. Jadi nggak usah kebanyakan. Idealnya adalah pagi 2, ini saran saya ya, sama yang sudah saya lakukan waktu membesarkan Bluder dulu ya. Pagi 2, sore 2, siang 2, sore 2, dan malam 2. Itu sudah cukup untuk melihat orang aware sama produk kita. Perhatikan juga jamnya. Misalkan jamnya kebiasaan customer kita, target market kita itu seperti apa. Nanti teman-teman kalau sudah biasa istilahnya memperhatikan atau menganalisa status atau viewernya, nanti akan tahu. Oh, customerku ini kalau aku posting jam 12 itu rame. Mungkin karena makan siang dan lain sebagainya. Nah, viewer yang ada di WA status, misalnya teman-teman status, kan ada viewer ya, atau penontonnya. Itu jangan penontonku cuma segini, penontonku cuma 100, penontonnya. Itu kalau bisa teman-teman analisa. Jadi selain jam, tadi jam mana yang memang target market kita lebih banyak bacanya, dan yang kedua adalah konten apa yang lebih diminati dan menghasilkan closingan seperti itu ya. Jadi viewer itu bisa kita analisa teman-teman, dan nanti setelah kita dapat datanya, maksudnya dengan kita menganalisa itu nanti kita lebih gampang untuk istilahnya membuat kontennya. Oh, ternyata apa itu namanya, customerku atau kontakku itu lebih seneng kalau aku membuat konten hiburan, misalnya konten yang lucu-lucu, misalnya kayak gitu. Nah, buatlah seperti itu. Nah, itu tapi tidak serta-merta kita langsung tahu nggak, itu harus dipelajari. Saya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menganalisa suka apa sih target market dari istilahnya pelanggan Bluder ini. Jam berapa sih kebanyakan di viewernya tinggi. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman bisa lebih cepat, malah lebih baik. Kalau saya waktu itu membutuhkan 3 bulan untuk tahu nih, target market saya seperti ini, kebiasaannya seperti ini ya. Yang kedua, gimana WA Bisnis bisa meningkatkan penjualan? Selain kita buat konten yang menarik, kemudian kita juga bisa memanfaatkan grup dan siaran. Jadi teman-teman bisa posting-posting di grup dan bisa menggunakan media siaran broadcast ya, seperti itu. Nah, orang sekarang teman-teman sebenarnya kebanyakan orang itu memasarkan konten atau memasarkan produknya ya. Boleh dibantu chat di kolom komentar? Konten, oke. Terima kasih Mbak Ani. Kemudian Mbak Maya, terima kasih. Konten. Wow, memang pesertanya Sit for Women tuh sudah pinter-pinter ya. Oh, ada yang produk, konten, dua-duanya. Nah, oke, terima kasih ya yang sudah membalas di kolom komentar. Oke, saya lanjutkan. Benar teman-teman. Kalau zaman sekarang, idealnya orang-orang itu mau dia lewat YouTube, mau dia lewat IG Live, TikTok Live, atau WhatsApp bisnis sekalipun, intinya mereka itu membuat konten dulu. Konten terhadap produk itu. Misalkan ada closing atas produk itu adalah impact dari pembuatan konten seperti itu. Walaupun di WA sebenarnya interaksi is king ya istilahnya. Cuman kita juga harus memperhatikan status apa atau konten di status WA kita dibuat lebih menarik. Jangan hanya itu aja. Gambar podcast dikasih open PO podcast Jumat. Nah, lama-lama orang juga akan bosen ya. Oke, benar teman-teman. Jadi orang sekarang itu memasarkannya konten closingan produk itu karena konten tersebut. Oke, nah kalau isinya konten Mbak Sita, kapan aku jualannya? Seperti itu ya. Teman-teman pakai rumus Pareto, 80 dibanding 20% ya. Jadi 80% tuh WA statusnya teman-teman isinya adalah yang pertama konten menghibur, edukasi, dan informasi. 20%-nya adalah promosi atau jualan. Jadi
Walaupun 20% ini cuman sedikit ya, betul ya, dari 100%, promosi apa ya, memakan cuma 20%. Tapi kalau orang sekarang itu lebih seneng kalau melihat konten yang menarik. Jadi konten menghibur, edukasi, informasi, dan promosi. Ini adalah pilar konten, teman-teman. Yang memang kalau teman-teman mau usahanya adalah berkelanjutan, tidak stuck di situ, yang beli nggak itu aja. Ini adalah langkah yang bisa teman-teman tempuh juga. Jadi buat konten yang bisa menghibur, edukasi, informasi, hiburan, dan promosi. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh ya. Misalkan seperti ini. Ini adalah contoh status yang saya buat. Testimoni. Tadi kan status kita bisa dilihat, bisa salah satunya adalah apa sih isi status, yaitu testimoni. Misalnya kayak gini, kurang banyak ordernya, secara rasanya ya ampun cocok di lidah, lembut atau gimana ya nggak nagih, sama rasa semua tuh enak, dari smoke beef coklat, keju coklat, dan kejunya bikin nagih. Lah ini testimoni dari orang, teman-teman, dari pelanggan. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa misalkan ada nggak yang kesulitan meminta ke testimoni? Boleh tulis di kolom chat. Saya kasih tahu caranya. Kalau kesulitan. Oh, nggak ada yang sulit ya? Kadang. Oke, baik. Nah, boleh presentasinya nanti kita kasih ya. Nanti teman-teman Mercy yang akan ini. Kesulitan, sulit. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau kesulitan teman-teman. Bahkan setiap 10 menit sekali. Oh, daftar hadir. Mohon maaf. Iya, oke. Testimoni itu memang gampang-gampang susah ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Kadang orang yang sudah beli ke kita itu nggak langsung tuh mau bikin testimoni. Nah, kalau cara yang saya gunakan adalah teman-teman setiap apa itu namanya? Setiap mengirim produknya teman-teman misalkan ke customer A, jangan lupa dikasih stiker. Ulas kami di Google dan Instagram misalnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, misalkan orang itu nggak ngulas-ngulas, saya biasanya nunggu ya, 7 hari dia nggak ngulas-ngulas, saya akan kasih WA ke dia. Misalnya kita, halo Kak, apa kabar? Terima kasih sudah memesan bluder di Bluder by Roti Unyil Malang, misalkan. Mohon izin Kak, jika berkenan berikan saran positif terhadap produk kami. Nah, seperti itu. Orang lagi dijawel, pasti mau kok ngasih testimoni, minimal dia yang ngomong enak tok. Ya kan. Nah seperti itu teman-teman, sesimpel itu. Jadi kalau kesulitan apa itu buat testimoni, dapat testimoni dari orang, teman-teman bisa menggunakan cara seperti itu. Ketika dia sudah beli 7 hari atau terserah teman-teman berapa hari. Kalau saya dulu 7 hari misalkan, saya akan kirim pesan dengan kalimat seperti itu untuk memberikan menghimbau supaya mereka memberikan testimoninya. Kita jangan ngomong testimoni langsung sih ya. Jadi saya selalu bilangnya berikan saran yang positif misalnya kayak gitu ya. Itu adalah contoh kita bisa mudah dapat testimoni. Atau misalnya kalau susah pun misalkan teman-teman bisa kasih cara, misalkan nanti beli testimoni ya, misalnya kayak gitu. Nanti kalau pembelian selanjutnya saya kasih 1 bluder misalnya gitu, 1 box free 1 bluder. Kadang-kadang customer nggak sama ya, ada yang dengan senang hati ngasih testimoni, ada yang pelit. Nah, yang pelit itu di boost dengan seperti itu. Nah, sekarang kita bisa yang kedua, contoh status yang saya pakai ya. Karena saya itu senang humor ya teman-teman ya. Jadi saya membuat cerita nih seperti ini. Akan kukisahkan pada dunia, kuedarkan melalui berita bahwa hidup ini cake and give. Harusnya apa? Take and give. Berbekri, jadikan rutinitas sehari-hari, majulah maju, brownies karena benar, ringan sama dijinjing, bread sama dipikul, yakinlah kita pasti bisa. Nah, ini cerita yang saya buat. Ini lumayan juga menimbulkan interaksi. Minimal orang akan WA saya balas reply pesan dengan ono ae Mbak Sita, mestinya gitu. Minimal seperti itu. Itu interaksi yang saya perlukan. Daripada saya melulu jual bluder 1 box harga segini, seperti itu. Itu tidak akan menimbulkan interaksi. Sekali-sekali iya, tapi orang kalau kita misalkan kita jejelin promo terus, mereka akan males ya, karena apa ya, sejatinya
Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang suka dijualin terus. Tapi kalau kita istilahnya tidak hard selling, itu insya Allah orang akan tertarik dan menunggu status-status kita. Ya, seperti itu. Ya, itu contoh yang cerita, berupa cerita. Sekarang contoh yang motivasi. Ini malam-malam saya apa itu namanya? Saya post di status. Habis gitu tenangkan pikiran, terus tulislah satu mimpi yang akan kau buat jadi nyata. Lalu fokus dan berjuanglah sekuat tenaga. Ini kalau customer kita atau kontak kita itu merasa semangatnya lagi down, itu nanti pasti WA kita. Iya Mbak, semangat. Nah, kayak gitu. Itu apa ya? Status yang menimbulkan interaksi, teman-teman. Ya. Jadi status yang menimbulkan interaksi itu akan berkelanjutan nanti interaksinya ke usaha kita, seperti itu ya. Itu contoh-contoh statusnya dari testimoni, cerita, dan motivasi. Ini sebenarnya termasuk hiburan ya. Ini cerita dan ini juga motivasi termasuk hiburan di pilar kontennya ya. Kemudian yang selanjutnya, nah teman-teman jangan lupa juga kalau ada sesuatu yang viral itu di-boost di status ya. Nah misalkan nih saat dulu Chris apa itu namanya, Chris apa sini, ada yang tahu nggak, lupa saya, Chris John ya, Chris Rock apa Chris John. Nah, itu viral menampar rekannya, saya agak lupa ini sama siapa. Nah, itu saya buat konten teman-teman. Harga minyak dan sembako pada naik, ditambah BBM naik saja semuanya seperti itu ya. Terus ini ditampar gitu ceritanya, jangan salah, cuman bluder roti unyil yang tidak naik. Nah, seperti itu, kaitkan dengan hal-hal yang viral. Misalkan kayak gini juga, zaman dulu viral cewek mambah bumi maupun cewek kue. Nah, seperti itu. Kamu termasuk cewek mana? Cewek manapun kamu, jajannya cuman bluder bayar roti unyil malam. Mungkin seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman agak bingung ya, misalnya, aduh Mbak, ide kontennya ini yang susah gitu ya. Nggak susah, teman-teman. Teman-teman bisa tanya di AI ya. Kemarin kan sudah belajar ChatGPT. Nah, teman-teman tanya di situ. Buatkan saya ide konten seperti ide konten produk pukis misalkan untuk 3 hari. Wes tinggal nyontot teman-teman, enak wes ya. Jadi buatlah konten, jangan hard selling terus. Walaupun di WA, teman-teman juga harus fokus pada kontennya. Ya. Oke. Nah, tips optimalisasi yang berikutnya. Rajin analisis data. Tadi sudah saya sebutkan ya, sudah saya senggol sedikit bahwa teman-teman harus menganalisa data dari, yang saya lakukan sih cuma data dari viewernya aja ya. Jadi viewer yang lihat saya itu berapa, di jam berapa mereka rame viewer saya kalau saya bikin status, kemudian adalah status yang seperti apa yang mereka sukai, seperti itu. Jadi yang mereka sukai status yang seperti apa, misalnya kalau status hiburan, ya udah kita boost di situ, tapi juga jangan lupa status yang lainnya. Cuman istilahnya porsinya lebih banyak status yang disukai oleh target market kita. Kemudian melakukan konsisten branding. Nah, jadi di statusnya WA jangan lupa menyebutkan brandnya teman-teman. Jangan cuman misalkan kayak gitu tadi ya, kita mau bikin tulislah mimpimu tapi nggak ada logonya usahanya. Tetap harus ada brandnya teman-teman. Kemudian manfaatkan fitur-fitur bisnis WA secara optimal. Tadi sudah ada katalog, sudah ada apa lagi? Sudah ada label, ya kan? Katalog, label, dan bagaimana teman-teman membuat fitur bisnis yang maksudnya apa, profil bisnis, profil bisnis yang menarik supaya mereka tetap lihat ke dalam, lihat katalog kita seperti itu. Nah, oke, nah strategi optimasi bisnis tidak lepas dengan bagaimana kita caranya berkomunikasi melalui WA bisnis. Ya, bagaimana kita bisa komunikasi efektif itu gimana sih Mbak? Nah, yang pertama adalah personalisasi pesan. Ini jadi teman-teman harus memastikan pesan kepada pelanggan yang relevan ya. Jadi memang kalau di WA itu kan ini ya apa? Personal ya. Jadi langsung japri gitu kan, personal banget. Kemudian responnya cepat. Nah,
Seperti itu. Teman-teman harus memberikan respon yang cepat dan tanggap terhadap pertanyaan atau keluhan pelanggan. Jadi kalau ada chat masuk, itu minimal berapa menit ya? Jangan sampai besoknya lah seperti itu. Misalkan kalau ada yang tanya, Mbak, harganya berapa gitu kan? Atau Mbak, pukis isi 10 berapa gitu. Nah, itu teman-teman baru jawab besoknya. Nah, orang pasti akan mundur dong, terutama terhadap keluhan pelanggan. Nah, saya punya cerita bagaimana saya menanggapi pelanggan yang istilahnya negatif ya. Jadi, ada pelanggan yang pesan bluder saya waktu itu ya. Kemudian kebetulan pesan banyak untuk sebuah ulang tahun di BPR. Nah, beberapa sebenarnya cuma 2 box sih, 2 box yang istilahnya tidak terlalu bagus gitu loh, kecil ininya. Tapi mereka ngomel gitu. Kenapa ininya nggak sama ya Mbak sama yang lain? Memang lebih kecil sih yang box tersebut. Nah, kalau penjual kue tahu ya bahwa kalau kita masih manual tidak menggunakan mesin itu besar kecilnya itu pasti sama. Udah mereka akhirnya istilahnya komplain lah. Nah, bagaimana saya menanggapi komplain tersebut? Saya tanggapin dengan bagus. Saya minta fotonya, Mbak, difotokan perbedaannya seberapa gitu kan. Nah, ketika difotokan kemudian memang kecil ya, memang agak kecil. Oke, Mbak, yang 1 box itu saya ganti free. Nah, seperti itu. Akibatnya apa? Pelanggannya puas dan dia sekarang langganan terus. Nah, seperti itu. Nah, terutama yang komplain ya teman-teman ya. Dahulu misalkan nih ada komplain, ada yang pesen. Saran saya dahulukan orang yang komplain. Karena apa? Satu komplain nanti kalau nggak puas sama kita, mereka akan apa ya, ketok tular tadi itu loh. Nah, itu bahaya bagi bisnis kita, teman-teman. Jadi sekali ada yang orang yang komplain, teman-teman atau keluhan pelanggan, teman-teman kalau bisa dahulukan yang komplain ya. Respon cepat. Kemudian gunakan media pendukung. Jadi teman-teman bisa menggunakan gambar, video untuk memberikan informasi yang lebih jelas seperti itu. Jadi gambar sekarang sudah banyak ya teman-teman, bisa pakai foto, bisa pakai Canva, bisa pakai ini. Saya rasa teman-teman juga pada hebat semua. Insya Allah bisa. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi tips optimasi WA bisnis adalah teman-teman harus rajin replay. Replay itu apa sih? Membalas status ya. Jadi misalkan nih ada customer atau target marketnya teman-teman ini lagi nyetatus nih. Kalau bisa dibales. Kalau saya biasanya setiap hari saya selalu menyempatkan diri untuk membalas status daripada kontak kontak customer saya atau kontak WA saya. Saya list. Jadi misalkan hari ini saya harus membalas 10, itu di list. Hari Selasa apa? Hari Rabu siapa. Supaya apa? Supaya yang kita balas bukan tidak itu aja, teman-teman. Jadi bergantian. Nah, memang effort ya, tapi alhamdulillah dengan cara itu orang yang tadinya sering beli kemudian tidak pernah beli lagi dan kita sapa itu insya Allah dia akan ingat kita terus. Sebagai contoh saya pernah ya, saya dulu kan sebelum di Malang di Kediri ya. Jadi lama saya tidak chat customer saya yang di Kediri. Nah, ketika pas itu jatahnya dia, saya chat hari itu, saya lihat dia bikin status apa enggak. Nah, kalau misalkan target kita nggak bikin status, teman-teman bisa istilahnya menyapa, halo Mbak, apa kabar? Mudah-mudahan sekeluarga sehat terus ya. Nah, cukup kayak gitu aja sapaannya. Nah, kalau bikin status, kita replay statusnya. Dia lagi nyetatus apa nih? Nah, kebetulan waktu itu dia lagi nyetatus bahwa anaknya keterima di UGM, teman-teman. Nah, akhirnya saya bilang, alhamdulillah ya Mbak, punya anak pinter, gimana resepnya, gimana makannya. Nah, seperti itu teman-teman. Sesimpel itu. Setelah saya bales chatnya, timbul interaksi nggak? Minimal dia akan jawab, waduh makasih ya Mbak Sikta gitu. Minimal kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah saya melakukan interaksi, misalnya tanya-tanya, tanya-tanya lebih lanjut, masuk UGM-nya jalur apa Mbak, berapa ininya, pokoknya tanya-tanya lah, suka-suka kepo. Akhirnya yang terjadi adalah bahwa dia akhirnya gini, Mbak, saya tanggal sekian itu akan ada selamatan untuk anak saya yang keterima di UGM. Bisa kirim nggak Mbak rotinya Mbak Sita ke Kediri ya? Closing kan? Nah, seperti itu. Sesimpel itu, teman-teman. Jadi, kontak-kontaknya teman-teman yang sekarang sudah ada, itu jangan dianggurin. Harus disapa.
kita aja kalau nggak disapa sama Pak Su, ayo, mohon maaf ya, gimana? Kan nggak mau kan, nggak ada interaksi. Nah, cara saya seperti itu teman-teman. Saya menyempatkan diri setiap hari untuk menyapa kontak-kontak saya. Supaya apa? Supaya yang sudah tidak pesan saya lama itu akan kembali ingat. Ya, oh ternyata aku punya temen loh yang namanya Sita. Sita ini jualan bluder loh. Seperti itu. Sesimpel itu. Ketika dia nanti butuh roti, bukan nggak mungkin dia akan pesan kita karena kita rajin menyapanya. Tapi ya memang effort ya, kita harus satu-satu nih, kontaknya siapa aja, kontaknya siapa saja. Nah, masalahnya kalau teman-teman nyapanya yang satu-satu itu aja. Ya wes, kontaknya sampai apa? Closingnya ya sampai itu aja. Harus disapa semuanya sebisa mungkin. Seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum saya tutup ya, teman-teman saya putarkan video dulu ya supaya teman-teman ada gambaran nih gimana sih WA, gimana sih label, gimana sih bikin katalog ya. Sebentar saya putar. Oke. Video saya sudah ada? Teman-teman, sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Mbak Sudah Sisa. kelihatan. Oke. Suaranya sudah? Suaranya belum. Layanan Anda, Oh, udah. Sudah, Mas? Sudah. WhatsApp bisnis dan profil bisnis. Berikut cara memulainya. Pasang aplikasi WhatsApp bisnis dari Google Play Store atau Apple App Store. Jika Anda sudah memiliki akun WhatsApp Messenger, Anda dapat memindahkan media dan riwayat chat ke aplikasi WhatsApp bisnis hanya dengan beberapa langkah. Jika Anda belum pernah memiliki akun WhatsApp, verifikasi nomor telepon Anda untuk membuat akun. Setelah memverifikasi nomor telepon, masukkan nama bisnis, pilih kategori, lalu tambahkan foto profil bisnis Anda. Kemudian ketuk lanjut. Sekarang saatnya untuk membuat profil bisnis Anda. Gunakan profil bisnis untuk memberitahu pelanggan mengenai bisnis Anda seperti alamat, serta produk dan layanan yang bisnis Anda tawarkan. Beritahu pelanggan jam kerja Anda. Selamat siang. Juga bagikan detail seperti akun email dan media sosial bisnis Anda agar mereka mengetahui cara-cara lain untuk menghubungi Anda. Fitur unik di profil bisnis membantu menghemat waktu dan energi Anda yang memungkinkan Anda terhubung dengan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mengembangkan bisnis Anda. Buka menu setelan bisnis untuk fitur lainnya yang akan membantu meningkatkan bisnis Anda. Nah, ini catatannya teman-teman. Jadi fitur WA Bisnis itu memungkinkan bahwa kita lebih mudah untuk dan lebih efisien. Sekarang saya video berikutnya adalah bagaimana cara membuat katalog ya. Sebentar. Sudah muncul? Sudah, Mbak. Sudah. Putus, Mas? Iya, terputus-putus. Iya, di Batu. Di Batu sudah mendung.
Oke. Oke, selanjutnya tutorial terakhir adalah ini. Membuat label. Sudah terlihat, Mas? Sebentar, masih loading. Sudah terlihat. Sudah? Videonya sudah jalan? Sudah, Mbak Sikta. Siap. Oke. Sebentar ya. Nah, itu tadi tutorial. Sebentar. Saya balik ke... Nah, jadi teman-teman itu tadi tutorial dari PPT saya sudah, Mas? PPT-nya sudah terlihat. Sudah, oke. Jadi itu tadi teman-teman adalah tutorial bagaimana teman-teman membuat akun bisnis dan profil bisnis untuk melengkapi ya. Dan kemudian bagaimana teman-teman bisa membuat katalog supaya yang lebih rinci dan lebih menarik untuk calon pelanggannya teman-teman. Yang terakhir tadi adalah bagaimana teman-teman memanfaatkan label untuk efisiensi dari usahanya atau untuk lebih efisien dan optimal untuk usahanya teman-teman. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Jadi tadi apa? Jualan laris modal WA bisnis itu gampang banget. Saya sudah mempraktekkan dan jika teman-teman mempraktekkan ini, insya Allah juga akan mengikuti jejak saya bisa sukses berjualan di WA bisnis. Salah satu yang harus diperhatikan adalah yang pertama saya ambil kesimpulan apa teman-teman bahwa teman-teman harus rajin menambah kontak ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus saling save kontak ya. Dan ketiga, teman-teman harus tadi menambah kontak, saling save kontak, kemudian teman-teman harus membuat status yang ideal ya, bukan baik dan benar, tapi ideal. Antara lain adalah bahwa teman-teman tidak boleh selalu, saran saya, bukan tidak boleh, tapi saran saya, tidak hard selling. Buatlah konten atau status di WA yang soft selling. Contohnya adalah dengan menggunakan pilar konten yang sudah saya sampaikan tadi bahwa status itu harus apa ya? Termasuk bahwa status itu bisa dari status yang menghibur isinya, status yang edukasi, testimoni, kemudian status yang menghibur, edukasi, informasi, dan yang terakhir adalah baru promosi. Gunakan keempat pilar konten ini untuk membuat status di WA. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah teman-teman harus menyapa semua kontak dengan cara mereplay kontak atau membuat jadwal untuk mereplay atau menyapa kontaknya teman-teman ya. Oke, jadi jualan laris modal WA bisnis asal tahu polanya maka lebih mudah dan hasilnya akan meriah. Cuan. Betul? Oke, baik. Saya kembalikan ke Mas Yogi. Saya stop share screen ya, Mas. Baik, terima kasih Mbak Sikta untuk pemaparan materinya. Silakan untuk di stop share screen untuk PowerPoint-nya, share screen-nya. Baik, Bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya, itu tadi materi yang sudah dibawakan dari Mbak Sikta gitu ya terkait WhatsApp bisnis untuk optimalisasi usaha Bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya di sini seperti itu. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk Bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Silakan untuk dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ini harap untuk namanya ini juga di rename ya supaya kita bisa mengenali bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya yang sudah bertanya. Nanti untuk pertanyaan dengan username yang belum
bisa diidentifikasi namanya, mohon maaf belum bisa kita pilih seperti itu. Ataupun untuk bunda-bunda dan juga sister-sister yang mau langsung bertanya, ini bisa raise hand aja, nanti akan saya panggil untuk langsung bertanya ke Mbak Sikta kayak gitu ya. Oke, baik. Dan tadi ada beberapa part yang ini Mbak Sikta buat videonya putus-putus. Mungkin nanti bisa di-share ya sekalian dengan PPT-nya. Oke, ini ibu-ibunya udah banyak yang minta kayak gitu ya buat link-linknya kayak gitu. Oke, saya pilih dulu untuk pertanyaan yang masuk di kolom komentar ini sambil saya ingetin untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister harap absen sebelum 2.30 ya, karena 2.30 kita akan tutup link absennya. Link absennya tenang aja, di sini akan di-share dari tim program Seed for Women. Baik, untuk pertanyaan pertama datang dari Ibu Krisna di Lowokwaru. Ini izin bertanya, seberapa besar pengaruh iklan berbayar di WhatsApp bisnis terhadap peningkatan penjualan? Dan juga untuk pertanyaan keduanya, ini gimana caranya meningkatkan orang untuk melihat status? Karena selama ini yang melihat statusnya itu standar, jadi orangnya itu-itu aja kayak gitu, Pak Sita. Boleh dijawab, coba, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Siapa tadi Mas? Dari Lowokwaru ya? Bu Krisna dari Oh, Lowokwaru. Bu Krisna bertanya tentang bisa diulang Mas? Oke, baik. Untuk pertanyaan, seberapa besar pengaruh iklan berbayar Oke, di iklan WhatsApp? berbayar ya. Oke, satu-satu aja Mas ya, jangan langsung. Boleh. Oke, agak ini nih. Oke, iklan berbayar. Sebenarnya kalau kita sudah punya istilahnya budget, itu kalau kita mau besar itu sangat bukan diharuskan, sangat disarankan. Karena apa? Dengan iklan yang berbayar, kita akan menjangkau lebih banyak customer. Asal teman-teman harus setting istilahnya kalau di WA status tuh kan ada langsung ya bisa promosikan WA atau IG karena dia temenan ya sama Meta ya. WA, IG, dan Facebook itu temenan. Jadi dengan WA status, teman-teman bisa langsung promosi atau iklan berbayar di WA atau IG. Nah, tapi saran saya, teman-teman harus tahu nih target marketnya, sasarannya ini kemana nih usahanya teman-teman. Jangan ngekliknya, oke kita ngeklik iklan, tapi habis itu kan di situ ada apa ya, ada settingannya. Biasanya ada yang kita nggak tahu ya, yang bisa bikin boncos atau rugi. Itu kita kebanyakan minta otomatis setting dari WA atau Facebook. Jadi iklan kita tidak menyasar langsung di target market kita, malah ya udah dia random aja. Bisa juga misalkan saya jualan Bu Krisna tadi jualan apa ya? Rambak pisang, Mbak. Oh pisang keripik atau apa? Rambak yang tebel itu. Kenapa Mbak? Kenapa Bu? Keripik pisang tapi tebel. Oh, keripik pisang. Oke. Bisa jadi ketika kita mau ngiklan di Facebook atau IG lewat WA status, kalau kita nggak nyeting target market kita usianya berapa, kemudian orang yang tinggal di mana, di Malang kah, di seluruh Indonesia kah, misalnya kayak gitu ya, dan kemudian kebiasaannya apa. Nah, kalau kita nggak nyeting itu, Bu, iklan itu akan random ke semua orang yang menggunakan WA atau IG atau Facebook tersebut. Jadi kita harus setting kalau kita ini. Misalkan kita nggak mau kan iklan kita ini yang lihat bocil-bocil main Mobile Legend, nggak akan beli mereka. Nah, oleh karena itu kita harus tahu target marketnya kita dulu. Misalkan kita setting target marketnya adalah laki-laki atau perempuan, usianya berapa? Seperti itu. Usianya misalkan antara 25 sampai yang suka jajan tuh usia berapa ya? 30-an lah misalnya. Atau 18 sampai 25 yang suka jajannya masih ngemil-ngemil pisang. Kalau yang tua-tua mungkin giginya sudah agak ini jadi agak susah. Nah, seperti itu harus teman-teman setting waktu ngiklan. Karena kalau kita nggak nyeting, itu akan iklan kita jalan, cuman nggak akan dapat orang-orang yang sesuai dengan target market kita. Seperti itu. Menjawab Bu Krisna? Berarti kalau kita belum punya targetnya, kita nggak perlu nggih pakai iklan berbayar atau hanya WA bisnis dan pakai status aja gitu. Sebenarnya walaupun kita mau pakai WA bisnis aja ya Bu ya, even pakai WA bisnis, meskipun kita hanya WA bisnis aja, itu Ibu perlu menentukan target market. Karena nggak ada satu produk pun yang cocok untuk semua kalangan. Misalkan saya tanya, Aqua air mineral,
Itu untuk siapa? Boleh chat di kolom komentar? Oke, belum ada ya? Semua orang. Nah, kalau ada yang jawab semua orang, saya tanya ya, apakah bayi minum air putih? Bayi loh ya, bayi. Tidak. Itu yang pertama. Jadi aku mau kok nyebut merek, maaf, air mineral itu tidak cocok untuk semua orang, bahkan bayi nggak minum. Yang kedua, misalkan nih, apalagi ya, makanan kucing itu untuk kucingnya atau untuk pencintanya, seperti itu. Jadi setiap produk harus punya target marketnya, Bunda. Misalkan Bunda ini adalah keripik pisang ya. Keripik pisang itu biasanya target marketnya adalah orang biasanya ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu antara atau anak muda. Jualnya di mana Bu biasanya? Oke. Jadi misalkan saya random aja ya. Misalkan usia yang mempunyai kemampuan membayar uang. Nah, seperti itu. Adalah keripik pisang biasanya adalah ibu-ibu atau anak muda atau wanita yang berusia misalkan 18 sampai 35 tahun, misalnya kayak gitu. Nah, ibu-ibu atau anak-anak yang seperti apa yang cocok makan pisang? Nah, seperti itu. Yang misalkan yang suka buah, kemudian yang cocok untuk oleh-oleh. Nah, seperti itu, Bunda. Jadi, walaupun kita event kita cuma menggunakan WA, harusnya kita punya target market seperti itu. Menjawab? Ya, siap. Siap. Oke. Yang lainnya, Mas? Oke, baik. Ada satu pertanyaan tadi dari Krisna. Yang kedua ini, gimana caranya meningkatkan orang yang melihat status? Jadi biar nggak yang nonton itu aja kayak gitu, Pak. Oke, siap. Nah, itu tadi sudah saya spill di materi ya. Yang pertama, Bunda harus memikirkan kontennya. Supaya orang tuh nggak bosen, nggak Bunda jualan mulu. Pagi cuman keripik pisang, nanti siang keripik pisang, gambarnya sama, tulisannya open PO, misalnya gitu. Bikin konten misalkan mendung-mendung gini enaknya minum kopi ditemani oleh keripik pisang Krishna. Nah, misalkan seperti itu. Ibu nggak hard selling kan itu, tapi itu dibuat status misalkan ibu kasih kopi nih, kopi ya, bikin kopi gitu, terus dikasih lepek sebelahnya kasih keripik pisang, terus sebelahnya mungkin fotonya bisa ibu kasih mereknya. Nah, sesimpel itu orang akan tertarik Bu daripada ibu jual, maksudnya hard selling terus. Itu yang pertama. Jadi kontennya dipikirin jangan melulu hard selling. Yang kedua adalah yang itu Bu, memperbanyak kontak. Kalau kontaknya ibu cuman itu aja, ya cuman itu aja yang beli. Tapi kalau kita rajin tambah kontak, rajin interaksi dengan kontak-kontak baru, insya Allah akan ada pertumbuhan dari penjualan keripik pisangnya Bu Krisna. Seperti itu. Itu sudah saya lakukan Bu. Insya Allah mungkin kalau Ibu praktekkan, saya Bismillah bisa sama seperti yang hasilnya dengan saya ya. Silakan Mas yang lainnya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Krisna. Siap, dicoba. Oke, baik, silakan dicoba ya Bu Krisna, dan juga mungkin Bunda-Bunda dan juga sister-sister lain yang mau mencoba tips dari Mbak Sikta yang tadi kayak gitu. Kita next ke pertanyaan dari Bunda dan juga sister yang sudah raise hand. Ini saya kasih kesempatan untuk Bu Maya, silakan untuk Ibu Maya. Selamat siang Bu Ya, Maya. selamat siang. Oh ya, sebentar. Oke, ini saya kan punya 2 brand ya, Bu ya. Betul. Tapi yang brand yang lebih sudah dikenal orang itu brand Cuimi saya, itu Miamor. Nah, sudah setahun terakhir ini karena permintaan customer, jadi nggak cuma Cuimi aja, jadi ada rice ball, ada lauk segala macam itu saya juga bikin gitu. Nah, terus beberapa bulan yang lalu saya bikin brand baru, Take a Ball. Rencananya saya mau pisahkan, jadi kalau untuk yang Miamor saya produk Cuimi dan teman-temannya, terus untuk Take a Ball itu nasi dan segala lauk-lauknya. Kalau sekarang ini saya jadikan satu, karena di 2 brand itu nomor WA bisnisnya cuma satu saja Ibu, nomor yang lama. Dan katalognya itu jadi kalau di WA bisnis tulisannya cuma Miamor dan katalognya
mix segala macam ada di situ. Sudah saya kategorize sih, sudah ada cumi, apa Jadi kategorikan satu-satu nasi ya apa. masing-masing. Nggih. Ya. Nah, maksud saya apakah itu nanti akan mengganggu customer ya? Soalnya kadang saya juga sendiri kalau misalnya mau beli itu sebenarnya saya prefer beli ke yang cuman apa bikin satu macam aja Yang kayak gitu loh, fokus. Bu. Siap-siap. Nggih. Ya seperti itu gitu. Cuman saya masih kan kalau misalnya saya apa split ya, saya bagi dua, mie amor dan apa namanya takeable itu saya itu berarti bagaimana ya? Apakah kontaknya akan harus saya masukkan lagi ulang terus? Jadi saya kerja 2 kali gitu nggak sih, Bu? Siap-siap. Ya. Gimana ya, Bu ya sarannya? Oke, baik. Jadi gini Bu, sebenarnya kalau pangsit dan rice bowl itu kan masih satu linear ya makanan ya. Iya. Oke. Kalau menurut saya kalau masih makanan nggak apa-apa. Misalkan makanannya kan masih makanan kayak ready to eat gitu ya. Kecuali kalau Iya. misalkan ini pangsit, cuimi, terus kemudian ibunya jualan misalkan baju. Nah, ini kan sudah nggak linear kan dia. Nah, Iya. kalau ini harus dipisahkan. Ya, kalau yang Ya. sudah nggak linear, kalau makanan sama makanan saya rasa nggak apa-apa. Cuman kalau ini Oke. sudah satu baju, satu makanan, nah ini yang harus dipisahkan sebenarnya. Cuman kalau kita nggak punya, misalkan nggak semua orang suka dengan banyak nomor ya Bu ya, gitu kan Ya, repot juga adminnya banyak. Nah, ya kalau saran saya karena Ibu masih linear satu makanan, jenisnya makanan nggak apa-apa. Dicampur ya, misalkan apa namanya jadi dapur apa gitu ya, jadi ya kan seperti itu. Cuman kalau memang Ibu nyaman untuk disendirikan karena tadi sempat Bunda bilang kalau saya lebih suka kalau jualan tuh orang yang fokus gitu ya, mie ae gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu tergantung kenyamanan kita. Tapi effortnya bahwa kita harus menyimpan nomor orang lain dan orang lain tuh harus menyimpan nomor kita. Seperti itu. Ya kan itu effort banget kan. Nah, saran saya kalau masih makanan udah nggak apa-apa, samain aja. Ya, maksudnya jadiin satu aja WA bisnisnya. Kecuali nanti misalkan Ibu misalkan makanan sama roti lah. Itu saran saya dipisahkan kalau itu. Karena itu walaupun selinier tapi dia masih beda ya. Gitu maksudnya. Tapi kalau roti maaf, pangsit cuimi sama orang Surabaya bilangnya pangsit Bu, kalau orang sini cuimi sama apa tadi ya rice ball itu masih makanan yang ready to eat. Saya rasa kalau Ibu memang bisa nyaman nggak apa-apa jadiin satu aja. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu. Oke, terima kasih sarannya. Terima kasih Bu Maya. Thank you. Ada lagi mungkin? Baik, kita lanjut mungkin ya untuk pertanyaan yang sudah raise hand kali ini. Ada dari Dwi Riyati dari Turen, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Cinta, saya mau tanya nih, kan kebetulan saya WhatsApp bisnisnya dulu kan baru sekitar 2 tahun, cuman WhatsApp kontak bisnis, WhatsApp kontak biasa itu masih tercampur di dalam WhatsApp bisnisnya. Kira-kira gimana ya caranya untuk memisahkan? Karena kan tadi disarankan untuk dipisahkan ya, jadi bisa tahu mana pelanggan yang loyal customer, pelanggan baru, dan yang lain sebagainya. Itu ya Mbak, yang pertama. Yang kedua, tadi kan kita ada jam-jam untuk reply, untuk meningkatkan interaksi ya. Ada nggak sih jam-jam potensial untuk membuat iklan? Selain untuk kita jadwalkan kan, karena materi konten tadi disarankan untuk bervariasi ya. Jangan melulu hard selling gitu ya. Itu di jam-jam berapa untuk potensial orang-orang melihat status kita gitu Mbak. Dua pertanyaan aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab ya Ibu. Bu, ini cemilanku ya. Ya, baik. Memisahkan gimana memisahkan kontak lama sama kontak yang pribadi sama kontak yang customer. Caranya adalah teman-teman bisa
dengan cara label yang pertama ya. Di label itu teman-teman bisa setting itu, nggak harus kayak settingan saya customer IG, customer Facebook, customer apa enggak. Jadi terserah teman-teman bisa nyeting misalkan ini kategorinya adalah keluarga. Yang kedua adalah kategorinya misalkan customer cemilan misalnya kayak gitu ya. Yang ketiga misalnya terserah teman-teman menamai apa. Nah, masukkan itu bisa jadi pemisahan. Jadi kita nggak usah ganti nomor lagi, yang effortnya kan orang lain yang menyimpan nomor kita. Nah, caranya supaya orang lain nggak menyimpan nomor kita lagi, yang baru misalnya kalau mau kita pisahkan ya, caranya adalah begitu Bunda. Dengan memanfaatkan fitur label. Misalkan label ini adalah kontakku pribadi yang nggak pernah beli ya. Jadi yang keluarga, yang teman, yang segala macam. Nah itu dimasukkan ke kontak pribadi misalnya kayak gitu atau non bisnis. Nah, nanti yang dilabelin itu kontaknya ditulis kontak bisnis. Misalnya kayak gitu, pakai fitur label. Ya, seperti itu. Terus pertanyaan kedua, jam-jam berapa sih ya kita bisa posting? Nah, kalau saya Bunda, kita harus menganalisa target market kita itu bisa di jam berapa. Kebetulan saya jualan bluder, target market saya adalah ibu-ibu. Jadi biasanya saya akan posting itu di jam istirahat ya, jam 12. Kalau pagi sekali terpaksa harus saya posting materinya itu di jam 10. Jam 10 itu biasanya ibu-ibu setelika, santai-santai begitu ya, sambil lihat ini sambil lihat drakor, setelika, nah kayak gitu. Kemudian kalau istirahat jam 12. Kemudian yang lebih efektif lagi itu customer saya ya. Masih target market saya yang di mana target marketnya itu adalah antara umur, karena bluder itu roti tua, maksudnya roti kuno, jadi biasanya orang-orang tua yang senang. Jadi kalau saya analisa adalah target market saya antara umur 30 sampai 40. Nah, seperti itu. Dia akan nggak sibuk, karena kebanyakan adalah ibu rumah tangga, dia akan luang waktunya setelah isak, semua sudah makan malam, nah itu saya lebih enak masuknya. Itu memang harus dipelajari Bunda dari target market masing-masing. Tapi kalau misalnya Bunda ini belum tahu, belum pernah mempelajari target marketnya, nggak apa-apa. Biasanya ya orang ini posting di IG ya kebanyakan ya. Ini biasanya mereka akan posting di pagi hari, misalnya jam 6 ya. Jam 6 itu orang berangkat ke kantor sambil apa naik angkot misalnya atau naik Gojek sambil mainan handphone, dia akan scroll. Tapi kalau untuk target market saya nggak bisa di jam 6 pagi. Sibuk ngurusi anaknya bojone. Nah, seperti itu. Tapi kalau pelajarannya yang maksudnya yang saya tahu di IG itu kebanyakan memang seperti itu Bunda. Jam 6 itu orang berangkat ke kantor. Maksudnya di perjalanan dia yang misalnya yang pakai supir ya bisa lihat sambil duduk sambil scroll atau yang nyai angkot bisa sambil scroll. Kemudian yang jam 12 siang karena beliau jam 11 atau 12 siang. Jam 11 itu orang sudah agak longgar ya waktunya. Kemudian mau makan siang, sambil makan siang bisa cari-cari atau lihat status WA kita. Yang kemudian adalah biasanya di malam hari atau misalkan jam 5 sore, jam 5 sampai jam 6. Nah, seperti itu. Itu orang pulang kantor sudah selesai tugasnya scroll. Yang terakhir adalah di jam malam ya, sama seperti yang saya lakukan biasanya saya isak. Nah, itu yang secara umum, tapi kalau Bunda bisa menspesifikkan target marketnya Bunda, itu lebih bagus Bunda. Jadi kita tahu nih, kita nggak sia-sia buat konten, kita nggak sia-sia apa ya posting, tapi ketika kita posting jeber yang lihat banyak, karena kita sudah analisa nih target market saya kosongnya di jam berapa, nganggurnya di jam berapa, seperti itu. Kulkas didinginkan. Mudah-mudahan menjawab Bu Dwi. Ada lagi? Mungkin saya diingatkan kalau kurang. Mbak, udah itu aja. Semoga bisa meningkatkan. Ya. Tadi jelas ya suara saya, masalahnya barusan kok di mute. Jelas Mbak. Jelas Mbak, jelas banget Mbak Sinta. Makasih banyak ya Mbak. Iya, mudah-mudahan membantu ya. Amin, amin. Oke, baik. Semoga itu membantu ya untuk Bu Dwi dan juga Bunda dan juga sister lainnya. Karena banyak juga nih di kolom komentar Mbak Sinta yang masih bingung gimana cara memisahkan kontak. Karena rata-rata tuh dari WhatsApp pribadi lalu di-upgrade jadi WhatsApp bisnis. Jadi kontaknya kecampur kayak gitu. Baik. Kalau misalkan teman-teman masih
kontaknya masih di WhatsApp pribadi ya, nggak ada fitur label, itu saran saya adalah saya menamai. Misalkan nih, kontaknya tuh dikasih judul. Misalkan Mas Yogi misalkan ya, atau Yogi customer cemilan misalnya kayak gitu, dinamai manual aja seperti itu. Kalau saya ya, saya sharing sedikit ya, saya memisahkan kontak saya itu dengan hot market, cold market, dan hot warm. Hot market, cold market, dan warm. Nah, itu saya pisahkan. Mana customer saya yang saya mau jualan apa aja, dia pasti beli. Saya nggak pakai promosi, dia pasti nyari. Itu termasuk di hot market. Kemudian adalah di warm market. Ya, warm market ini masih perlu kita deketin, masih perlu kita kasih konten-konten yang menarik, masih perlu kita bahwa konten kita bermanfaat buat dia. Seperti itu. Apalagi yang masuk cold ini yang malah dia nggak kenal kita, dia nggak pernah beli produk kita, tapi kita punya kontaknya. Itu harus kita openi supaya dia bisa jadi warm market, bahkan jadi hot market. Kalau saya pisahkan si kontak-kontak saya, selain saya labelin, saya juga pisahkan dalam hot market, cold market, dan warm market. Seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya warm market dan cold, Bu, bukan gold, cold, dingin. Mungkin suara saya nggak jelas ya. Jadi customer yang dingin itu adalah customer yang belum pernah beli barang kita sama sekali, atau cold market. Even itu saudara kita, misalkan kakak kita, susah mana jualan sama kakak atau sama orang lain? Keluarga kan. Nah, kalau keluarga nggak pernah beli kita, itu masuk di cold market. Jadi mereka yang diem-diem baik. Nah, ini istilahnya teman-teman nggak bisa langsung teman-teman geberin promosi, nggak akan bisa. Yang bisa teman-teman lakukan adalah memberikan informasi yang bermanfaat buat mereka. Habis gitu, setelah mereka merasa bermanfaat, mereka engage sama kita, akhirnya mereka bisa mengenal produk-produk kita. Manfaatnya misalnya seperti apa? Hot market keluarga, misalnya yang di cold market. Oh, ternyata ini ibu-ibu yang suka masak, misalnya gitu. Ya memang kita harus menganalisa, nggak bisa kalau kita nggak analisa. Misalkan ibu-ibu yang suka masak, kita kasih resep-resep praktis, kita kasih kirim, halo Ibunda, selamat siang, hari ini saya punya resep praktis membuat apa ya yang lagi ini, membuat pisang lah misalkan, membuat pisang goreng misalkan, yang lebih enak dan crispy misalnya kayak gitu. Nah, kita kasih informasi, jangan langsung jualan. Ya, itu yang ada di apa tadi? Cold market, artinya diam. Nah, yang warm itu yang angkat-angkat kuku. Dia sudah kenal kita, dia sudah pernah beli produk kita, tapi sekali aja misalnya kayak gitu. Itu juga harus disapa. Seperti itu. Disapanya juga jangan hard selling. Kita tetap kasih manfaat buat dia. Informasi-informasi apa, misalnya kalau ada pelatihan seperti ini, ada pembukaan peserta Seed for Women mungkin yang keempat, misalkan ya. Nah, itu bisa teman-teman sampaikan, yuk ikutan daftar ini, yuk kegiatan ini. Nah, nanti lama-lama mereka engage sama kita. Nah, kalau hot, itu jenengan jualan apa aja pasti dibeli. Tapi, kalau tidak teman-teman sapain, kalau tidak teman-teman rajin sapa mereka, ya, yang hot bisa jadi warm. Yang warm bisa jadi cold. Apalagi yang hot, lewat gak disapa lama, dia bisa jadi cold banget. Nah, perlu memang kita harus sapa mereka. Kalau yang saya lakukan yaitu setiap hari saya mentargetkan diri saya untuk menyapa customer saya, target market kita. Ingat ya, yang disapa adalah target market. Jangan yang bukan target market kita. Misalkan nih, Mbak Sita ini temanku biasa ya kan, dia bukan target market kita gitu, dia nggak punya kemampuan, misalkan dia sudah tahu saya nggak suka buah misalkan, ya teman-teman mepetin terus aja, nggak akan dibeli tuh pisang misalnya kayak gitu. Jadi yang teman-teman sapa adalah target marketnya teman-teman. Ingat, sukses di WA salah satu adalah interaksi is king, ya. Mudah-mudahan menjawab ya Ibunda. Bermanfaat dan juga dapat dipahami ya untuk Bunda dan juga sister semuanya yang sudah ikut webinar kali ini. Baik, satu pertanyaan lagi nih dari yang sudah raise hand. Mungkin saya kasih kesempatan untuk Ibu Liana dari Karangploso. Silakan untuk Bu Liana. Iya, makasih Kak.
Mbak Sixta, saya Iya, mau Bunda tanya, Liana. target market saya ini kan outlet-outlet minuman. Mhm, Target market saya kan outlet-outlet minuman. Saya kan jual mhm. lemon. Jadi saya jualnya itu tidak retail tapi partai. Apakah saya harus bikin status-status WA kayak gitu? Nah, mohon izin, WA target marketnya Bunda tadi kan retail. Itu apakah ada di kontaknya WA? Ada. Ada. Biasa Nah, itu kan lebih 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 anu ya, yang lebih nggak retail ya. saya Bunda putus-putus. butuhkan itu broadcast. Iya, Broadcast nggak ya. retail. Per Ya, 10 kilo, 20 kilo gitu. Jadi saya siap. nggak jual retail. Oke, oke. Apakah Bunda akan menjual, maksudnya ke depannya pengen mengembangkan retailnya atau tidak? Eh, saya rasa ini target market saya ini masih banyak ya. Saya lebih gampang jualan per itu, partai. Oke, partai ya. Tapi Ya. mungkin nggak misalkan nih orang yang ada di target marketnya Bunda, maksud bukan target market ya, orang yang ada di kontak Bunda untuk berjualan lemon Bunda secara partai. Misalkan kayak saya, misalkan temen kampung sebelahnya Bunda, Bunda punya kontak saya. Mungkin Ya. nggak saya akan beli 10 kilo lemon ke Bunda? Jarang sih, biasanya mereka beli itu cuma nanti 2 kilo, berapa kilo minta dikirim kan repot Oke. kan. Oke, baik. Kalau memang Bunda tidak melayani retail, karena kan ini adalah bisnis untuk lebih ke untuk UMKM ya. Kecuali kalau kontaknya Bunda itu isinya adalah owner-owner outlet-outlet minuman, misalnya kayak Iya. gitu, atau kafe. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kontaknya Bunda hanya istrinya teman-teman biasa atau yang lainnya, itu sih apa itu namanya? Bukan saya bilang nggak perlu ya. Untuk mengenalkan produk Bunda itu perlu banget. Boleh bikin status sekali-sekali ya. Karena ini kan target marketnya udah beda ya. Kalau yang saya omongkan nih kan yang langsung ke usernya, langsung ke Iya. pemakainya di itu seperti itu. Boleh sekali-sekali untuk memperkenalkan produknya Bunda di kontaknya Bunda ya. Siapa tahu nih mereka juga mau jadi reseller lemonnya Bunda dengan jumlah yang banyak. Kan kita nggak tahu rezeki dari mana. Iya, Ya. iya betul. Tetap kalau bisa saran saya, walaupun kita nggak tahu ya apakah itu works atau enggak, tapi saran saya tetap Bunda kadang-kadang atau tiap hari sekali deh itu status soal lemon supaya orang yang di kontaknya Bunda baca status tahu nih, oh ada Buliana yang jualan lemon. Siapa tahu dia punya kafe baru. Nah kita nggak pernah tahu Bunda. Jadi saran saya tetap buat status aja. Cuman mungkin intensitasnya tidak seperti retail ya. Kalau retail yang langsung user itu memang seperti yang saya lakukan. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Bunda Kalau Liana. saya ya Bu Sixta, Boleh? ya satu lagi itu yang saya butuh itu broadcast. Kalau Oke. seperti label ya, kalau Hmm. mereka belum, saya baru apa itu, saya baru dapat calon customer baru, saya mau broadcast. Kalau mereka belum simpen kontak saya nggak bisa ya Bunda Iya, ya. nggak bisa. Harus saling save. Jadi Bunda sapa dulu aja di Japri misalkan. Halo, Ya. apa biasanya sebutannya? Halo Bapak Ibu, misalnya karena kan untuk corporate ya, untuk perusahaan kan, jadi lebih resmi ya, nggak bisa. Halo Bunda sayang, misalnya nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi misalnya Ya. selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Buliana, saya ingin menawarkan gini atau langsung nggak ngomong menawarkan ya, kan langsung hard selling. Saya memiliki usaha lemon, mudah-mudahan kita bisa saling kolaborasi. Boleh simpen nomor saya Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Jadi memang harus mereka simpen nomor ibu, ibu juga simpen nomor mereka. Oke. Jadi yang Menjawab? perlu saya lakukan, kadang kalau mereka bikin status kan saya simpen nomor mereka. Kadang mereka bikin status, saya kadang-kadang juga komenin status-status mereka gitu ya, biar akrab Iya, ya. iya. Biar mereka ingat Buliana terus gitu. Tapi ingat ya, Ya. jangan satu orang tok yang dijawab statusnya. Nanti dikiranya kita ngapain sih ini Buliana kok ngepoin saya terus. Nah, tetap bergantian. Kalau saya jadwalkan sih memang seperti itu. Boleh. Oke, Bu Sikta. Oke, Ya, mudah-mudahan menjawab makasih. Buliana. Makasih. Iya, sama-sama. Baik, Kak terima Yopi. kasih. Oke, itu tadi ya pertanyaan dari Buliana. Itu mungkin pertanyaan terakhir yang bisa dijawab di sesi Q&A kali ini.
Untuk beberapa pertanyaan lainnya mungkin bisa ditampung, nanti bisa ditanyakan di lain kesempatan seperti itu. Oke, tadi ada beberapa input gitu ya dari Mbak Sikta yang sudah di-share, mulai dari sesi webinar dan juga sesi tanya jawab. Semoga ini bisa tips-tipsnya dipraktekkan ya untuk bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Karena ini kalau dilihat-lihat nih Mbak Sikta rata-rata udah pada pakai WhatsApp ataupun aplikasi utamanya untuk promo tuh adalah WhatsApp kayak gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Oke, baik. Mungkin sebelum saya tutup untuk diskusi di siang hari ini, tadi saya mau kasih PR ke Mbak Sinta gitu ya, untuk bantu pilih 3 penanya terbaik untuk kita share untuk gimmicknya kayak gitu ya. Waduh, ini langsung ditembak ini ya. Janjian dulu ini. Siapa ya? Jeng jeng. Yang pertama deh tadi, Bu siapa? Dari kolom komentar ya, tadi ada pertanyaan Oh, yang kolom dari komentar. Bukan yang ya, ini. Oh, yang di kolom komentar. Siap, siap, siap. Bu Krisna ya. Ya, Bu Krisna tadi yang pertama kali. Oke, ini yang dari kolom komentar ya, Mbak? Mas, bukan yang jawab. Tadi dari kolom komentar dulu, baru tadi ada Oke, interaksi baik. kayak Bu gitu kan. Krisna. Terus yang kedua, mungkin yang saya akhirnya ngomong hot, cold, dan warm itu saya siapa? Bentar, tadi pertanyaannya Mbak, ya depannya Y kalau nggak salah. Oke, mungkin tadi yang bertanya mungkin bisa resen nih. Saya agak tadi lupa, terus sama Galeri Domdom, Yuliati. Tadi yang tanya akhirnya saya menjelaskan warm, cold, dan hot. Oke, itu nanti bisa ini ya. Kemudian yang terakhir aja deh, Buliana. Oke, yang terakhir Bu Iya. Diana. Oke, Nanti yang yang itu pertama jadi misteri ya. Atau yang langsung satunya dari Super Woman aja. Oke, jadi nanti kan kita ada recordnya, jadi kita bisa playback siapa apa pertanyaannya kayak gitu ya, yang tadi sudah dijawab terkait apa namanya pengklasifikasian hot, warm dan juga cold-nya kayak gitu. Tapi yang jelas ini dua diantaranya ada Buliana dan satu lagi ini ada dari Bu Krisna di Lowaru. Satunya lagi akan kita infokan lebih lanjut kayak gitu. Kita putar balik lagi ya, Maaf recordnya. ya, ngerjain. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Zikta sudah sharing di sore hari ini. Saya yakin ini ibunya juga dengan giat mendengarkan, seksama mendengarkan, dan juga habis ini harus dipraktekin ya Bunda-bunda dan juga sister-sister tadi tips-tips dari Mbak Zikta kayak gitu. Boleh saya tambahin Mas sedikit? Boleh, silakan. Jadi apapun yang teman-teman dapatkan, bunda-bunda dapatkan, kalau tidak dipraktekkan, tidak akan jadi apa-apa ya. Jadi kuncinya adalah praktek, dan yang kedua konsistensi. Konsisten aja terus buat konten, konsisten aja terus nambah kontak. Insya Allah teman-teman bisa dapat cuan lebih banyak lagi dari WA bisnis. Dadah. Baik, terima kasih Mbak Zikta. Diinget-inget tuh tadi pesan dari Mbak Zikta kayak gitu ya. Baik, semangat semua untuk bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya, karena sebagai bocoran, ini nanti di bulan Februari kita akan bertemu lagi di mentoring yang kedua. Wah, ini siap-siap ya, dan juga semuanya ini akan tatap muka. Jadi udah lama kan ya nggak ketemu kayak gitu. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi mentoring kedua, termasuk di kelasnya Mbak Sikta kayak gitu ya. Oke, terakhir ini sebelum kita tutup untuk acara webinar di sore hari ini, boleh dibuka kameranya, kita akan sesi foto bersama dibantu dengan tim dari program Sit for Women. Silakan bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Silakan dibuka untuk kameranya. Baik, saya hitung ya, bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. 1, 2, 3. Boleh lagi? Ganti gaya. 1, ganti gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, biar 3 kali kayak gitu ya. Biasanya ibu ini kurang kalau cuma 2 kali kayak gitu. Sampai Sekali ketawa. lagi. Sekali lagi.
Coba yang paling cantik mukanya, Bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya dari Bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya yang sudah join di webinar kali ini terkait WhatsApp Business. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Sikta yang sudah sharing di sore hari ini. Sama-sama Mas Yogi, terima kasih Mersiko. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah-salah kata ya. Iya, Mbak Sikta. Kita ketemu lagi di agenda program Seed for Women yang selanjutnya kayak gitu ya. Apalagi kita akan bertemu di mentoring kedua dari program Seed for Women. Akhir kata, saya Yogi Rawan sebagai host di sore hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita ketemu lagi di agenda lain dari program Seed for Women. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.